Nah, ini momentum besar, teman-teman. Ini adalah ini pertama buat UNESA, Merdeka Belajar pertama, tetapi kalau kita coba lakukan selama 6 bulan, konsisten dengan model-model seperti ini, kita akan melihat perubahan di masyarakat. Baik itu pola pikirnya, baik itu tingkat kesejahteraannya. Itu insya Allah kita akan bisa, selama kita mengerti, yaitu tadi, ya problemnya kita tahu di mana letak masalahnya. Tidak harus semuanya kita lakukan, tapi mana yang harus kita dampingi. Bisa mungkin di pelayanan sama literasinya, bisa di sanitasinya, tergantung pilar-pilar mana yang butuh pendampingan dari kita. Harapannya kita bisa memberikan tagline di desa itu. Desa sentra apa, kalau kaitannya dengan wirausaha, atau desa sentra peyek, desa sentra budidaya lele, desa sentra, macam-macam di sana. Ada desa sadar lingkungan, ada desa wisata atau desa budaya, di sana ada kampung budaya. Ya, kita punya sender Tasik, kita punya mahasiswa dari seni bisa dilibatkan. Ada desa inklusi, bagaimana desa itu ramah disabilitas. Ada desa sadar pelayanan, karena memang pelayanan prima, ya, satu atap, SOP-nya jelas di sana. Nah, ini yang isu ini pelayanan barangkali ada mahasiswa di sini dari administrasi perkantoran barangkali atau administrasi pemerintahan. Ini fokus di bidang pelayanan bisa. Kalau inklusi ini bisa di mahasiswa prodi PLB, nah gitu kan. Nah, ini desa mandiri kualitas lingkungan layak dan sejahtera. Ini teman-teman problem keberlanjutan kita. Kalau kita ini bisa masuk, kita intervensi ini, insya Allah KKN kita itu akan dikenang oleh masyarakat. Kita akan juga dinilai KKN kita itu berhasil karena bisa mengangkat ini tadi, isu-isu ini. Jadi fokus kegiatannya. Memang panjang 1 semester, tapi harus fokus apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya bicara pada kegiatan-kegiatan mendatangkan banyak massa, ya. Jangan sampai ada kegiatan yang mengundang banyak massa meskipun itu anak-anak. Jangan. Lebih baik kita menggunakan teknik pendampingan kelompok to kelompok atau individu. Ya, itu. Pelayanan, kita tinggal cukup datang balai desa, diskusi dengan sekdes, sekretaris desa, kira-kira mana yang perlu kita perkuat. Syukur-syukur nanti ini ada checklist instrumennya, ini nanti akan saya cari. Saya punya instrumen menilai pelayanan di desa itu sudah baik atau enggak. Kalau baik, bagaimana cara meningkatkan, kalau belum, mana yang perlu ditingkatkan. Inklusi juga gitu, ada indikator-indikator desa inklusi. Ada juga indikator desa wisata, desa budaya. Ada literasi sanitasi dan sebagainya macamnya. Jadi saya punya instrumennya, nanti coba akan saya cari. Itu bisa teman-teman gunakan di awal-awal mengidentifikasi kira-kira desa ini mau didampingi yang mana yang perlu prioritas. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Selebihnya nanti akan kita diskusi lewat WA Group. Tolong yang belum buat WA Group, silakan buat WA Group. Saya bisa dimasukkan ke situ agar saya bisa share materi, agar saya bisa diskusi juga. Oke, saya buka lagi pertanyaan sebelum ini waktunya habis sesi kedua ini. Mohon izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ada, Mas. Pak, saya. Ya, Yuangga, silakan. Nama saya Yuangga. Ya? Dari KKN Lumajang. Dari Lumajang. Oh ya, dari Lumajang. Silakan. Ya. Ini Pak, kan katanya tadi Bapak bilangnya untuk DP-nya Lumajang masih belum ada mungkin. Kan tadi Bapak seperti itu kan Pak. Nah, ya, jadi kita koordinasinya gimana ini Pak? Tetap aja nanti WA Group, nanti dengan saya. Nanti kalau sudah ada surat dari
Kapus KKN terkait pergantian DPL akan saya informasikan, akan saya masukkan nama dosen yang mengganti gitu aja. Tetap sampai belum ada surat keputusan dari kapus, tetap saya gitu ya. Gitu Mas Yoga. Ya Pak, lanjut lagi nih Pak. Berarti untuk tim KKN Lumajang itu melakukan 2 kali meeting ya Pak? Meeting dengan Bapak, kemudian meeting dengan DPL baru. Kan nggak usah. Penlatnya sudah selesai ini. Nanti tidak ada penlat untuk DPL yang lain yang nanti kalau memang itu jadi ganti meneruskan aja, tinggal meneruskan. Ya kan, ini kan kita kan juga nggak tahu gitu Pak ya keinginan DPL itu seperti apa. Mungkin Bapak keinginannya seperti ini, mungkin enggak. ke proyek, mungkin kan Pak. Gini Mas, semua nanti itu berbasis proyek yang teman-teman usulkan. Proposal yang teman-teman usulkan. Udah itu. Jadi ketika proposalnya teman-teman itu ya udah itu DPL yang lain nggak boleh ganti ini ganti nggak boleh. Jadi semua berbasis pada proposal yang sudah teman-teman sepakati dengan kelompok itu. Kalau seumpamanya masa pendampingan penyusunan proposal dengan saya sampai nanti 27 diupload masih dengan saya, ya sudah nanti DPL yang baru nanti itu yang harus dikerjakan. Kecuali kalau besok ganti, itu baru nanti diskusi untuk penyusunan proposalnya dengan DPL yang baru. Tapi sampai sekarang belum ada informasi itu. Itu Mas Yoga. Yoga ya. Ya Pak, saya lanjut lagi ini Pak ya. Oke, silakan. Ini Pak, dari ketua kelompok saya sudah istilahnya sudah ke desa, kepala desa untuk menanyakan mengenai KKN. Nah, informasinya desa itu masih zona hijau kayak gitu Pak. Ya. Misalnya masih jarang ada COVID, soalnya di desanya itu tinggian kayak gitu Pak, jauh dari perkotaan. Nah, ini kan kita kan masih bingung Pak, istilahnya bingung itu dalam arti menyusun kita ambil apa sih sebenarnya. Ini kan istilahnya kan temanya kan KKN Merdeka Belajar, ya itu kan Pak ya, KKN Merdeka. Nah, kan yang ditekankan kan merdeka belajar, bukan Pak, merdeka. Jadi kan jauh dari bukan Mas. KKN Merdeka Belajar itu merdeka belajarnya itu untuk mahasiswa, bukan untuk masyarakatnya. Iya Pak, iya. Maksudnya kan mahasiswanya kan Pak. Jadi kan lebih otoriternya kan di mahasiswanya itu kan Pak. Gini, persepsinya Merdeka Belajar itu memberikan komposisi 20 SKS, lebih kepada ini namanya Merdeka Belajar. Tetapi dalam konteksnya ini adalah KKN teman-teman itu dihargai 20 SKS. Itu loh maksudnya Merdeka Belajar itu. Jadi selama satu semester itu teman-teman 20 SKS. Ini biar nanti yang pusing itu jangan teman-teman. Teman-teman nggak usah mikir sampai nanti nyopo. Enggak. Jadi nanti itu pada prinsipnya ada beberapa mata kuliah yang dikonversi masuk dalam KKN. Jadi itu. Jadi 20 SKS itu biar apa? Teman-teman itu punya pengalaman yang lama di masyarakat selama satu semester. Ini. Jadi begitu. Konsep. Ya Pak, saya potong lagi Pak. Ini Pak. Oke. Ya, saya potong lagi Pak. Teman-teman bisa dengarkan sama diskusi. Kan katanya Bapak kan biar lama, kan katanya Bapak biar lama mahasiswa berbaur dengan ya. Nah, kan Pak, kalian bilang seperti itu. Saya lanjutin Pak, Mas Jan Pak. Nah, tapi apakah bisa dengan metode sip-sipan bisa berbaur dengan masyarakat? Seharusnya kita ingin berbaur dengan masyarakat, kita tetap di situ Pak, dengan protokol yang sudah ada seperti itu Pak. Iya, betul. Kan Pak, benar itu. Kalau misalnya kita intensif, rumah kita jauh-jauh Pak. Masa kita kayak gitu kan nggak mungkin Pak. Itu di luar nalar
mahasiswa lah Pak. Soalnya saya ngerasain sendiri, rumah saya di kota, teman saya di desa, ada yang di desa ujung timur, ujung utara, selatan seperti itu Pak. Tetapi yang kita inginkan desa yang kita kembangkan itu di ujung utara gitu Pak. Jadi kita bingung, maksudnya kita sudah melakukan jalan jauh, tapi kok ternyata problemnya kok seperti ini. Ini kan bukan merdeka belajar. Bukan, ini kan ya. istilahnya Gini Mas, birokrasi lah. Enggak. Yang nyuruh ke desa sana siapa? Prioritas itu adalah tempat tinggal. Prioritas pertama. Lokasi tempat tinggal yang mudah diakses. Karena ini pandemi, Mas. Enggak perlu jauh-jauh. Buat apa jauh-jauh? Prioritas kedua adalah Pak, kita kan strategis. Yang nyuruh jauh-jauh siapa? Ya. Nah, saya lanjut ini Pak ya. Ini bukan masalah jauh enggaknya Pak ya. Kita tuh sudah. Iya, saya tahu Mas, saya tahu. Jenengan harus diskusi dengan kelompok. Iya Pak, ini sudah buat kelompok kita Pak. Dari Lumajang itu sudah buat kelompok. Kita sudah diskusi panjang-panjang, enggak ketemu langsung gila gitu Pak. Iya, betul. Ternyata desa yang berpotensi harusnya ini menjadi kekuatan Lumajang. Karena apa? Di sana itu bagus itu. Desa itu enggak desa itu dari Lumajang itu lingkupnya itu istilahnya enggak jauh-jauh amat Pak. Tapi medannya itu ya enggak sulit-sulit amat, juga aspalan semua. Desanya juga ramah-ramah. Bagus tuh. Bagus itu. Di Terus situ masalahnya di mana? Pak. Nah, masalahnya ini Pak, kita itu intensif gitu loh Pak. Iya. Ya udah insentif aja. Kita kan ya sudah apa? Tinggal aja di desa itu, udah intensif aja. Ya, berarti intensif aja di desa itu. Berarti kan kita bisa untuk itu dengan protokol yang kita boleh. Kan, Pak? Boleh. Itu kan biar kita itu apa permasalahan di desa ini sebenarnya yang harus kita mereka itu kan itu Pak. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Yang penting gini loh, yang penting protokol kesehatan itu ketat. Karena kita itu dua isu yang pertama harus melaksanakan Merdeka Belajar, yang kedua pandemi itu loh. Ya. Jadi teman-teman harus koordinasi dengan Satgas Covid. Apa jari Satgas Covid? Siap. Kalau sudah di desa apa kata Satgas Covid, bukan apa kata DBL. Yang berkuasa di desa itu adalah Satgas Covid. Lah saya tadi perumpamaan contoh, kalau Satgas Covid-nya menghendaki mahasiswa dilarang bikin posko, ya teman-teman harus taat itu. Nggak boleh. Iya Pak, siap. Nah, gitu loh Mas Yoga. Jadi semuanya itu dikomunikasikan baik-baik dengan desa. Apakah kita itu boleh di sini, tinggal di sini gitu. Kalau selama itu desa itu enggak masalah, ya udah tinggal aja gitu. Iya Pak, alhamdulillah berarti selesai ya. Selesai Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo yang lainnya, silakan. Oke, ada lagi? Ya, mungkin jadi prinsipnya tadi seperti saya sampaikan, memang betul ada daerah-daerah itu yang sudah zona hijau. Bukan berarti zona hijau lantas kita tidak patuhi protokol kesehatan, tetap protokol kesehatan. Hanya saja kalau sudah zona hijau itu relatif mobilisasi masyarakatnya itu terjadi di sana. Ya kita diskusi baik-baik. Kita masyarakat sama-sama masyarakat daerah. Kita bukan dari Surabaya melakukan perjalanan ke daerah, enggak. Artinya tetap kebanyakan juga domisili. Domisili itu yang tinggal lamanya itu ya di situ. Nah, sehingga
disampaikan kepada aparatur desa ataupun syukur-syukur ada satgas di sana, apakah bisa kita itu membuat posko di desa ini. Kalau memang dirasa oleh satgas COVID di daerah itu, di desa itu, tingkat desa, boleh, ya udah, boleh. Ya kita bikin posko. Tapi kalau enggak boleh, jangan sampai kita melanggar itu semua gitu. Jadi sekali lagi di masa pandemi ini yang berkuasa itu tidak hanya kepala desa, tapi Satgas COVID itu juga yang memberikan izin itu semuanya itu tergantung Satgas terkait dengan keramaian, terkait dengan itu tadi. Karena namanya posko itu nggak mungkin sepi, mesti rame gitu. Ya, seperti kemarin Nganjuk itu ada kasus mahasiswanya itu karena memang ini nama KKN ini ya udah euforia KKN itu pasti ada. Akhirnya itu tadi satgasnya itu lapor ya jadi masalah kita. Karena memang sedikit-sedikit sekarang ini kalau isu-isu COVID itu sensitif ya. Jadi silakan koordinasi dengan satgasnya masing-masing. Kalau dirasa itu boleh ya silakan, tidak masalah. Jauh lebih enak itu. Ya itu. Ya Pak. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada kita akhiri di sini. Yang jelas itu tadi prinsipnya KKN ini silakan tema-tema itu menyesuaikan dengan potensi yang ada di desa. Kalau saran saya memang lebih baik yang kalau memang desa-desa itu betul-betul untuk dikembangkan, kecuali kalau Surabaya lah. Beda lagi kalau di Surabaya desanya mana, Pak? Apakah bisa berbasis kelurahan? Ya bisa saja, cuma kelurahan itu juga dinamik. Saran saya kalau ada yang contoh tadi yang dari Surabaya, yaitu bukan di pembangunan desa, tetapi mungkin KKN kewirausahaan atau mungkin asistensi satuan pendidikan. Monggo silakan, itu yang ada di daerah perkotaan. Tapi kalau ada desa, lebih baik mengambil isu tentang proyek desa. Ya, proyek desa. Kalau ada di desa seperti tempatnya Mas Yoangga tadi, saya sarankan itu mengambil tema proyek desa karena di sana kompleksitas permasalahan masyarakat masih ada. Sedangkan kalau di Surabaya itu lebih ngambil yang isu-isu yang tadi mungkin tentang KKN kemanusiaan, lebih kepada pendidikan gender, lebih ke pelatihan apa itu. Terserah, monggo silakan kelompok nanti yang berdiskusi, nanti kalau memang butuh pemasukan, boleh sewaktu-waktu selama 1 minggu ini kita summit lagi, monggo silakan. Tetapi sifatnya per kelompok kecil tadi, kelompok ini kan semua kelompok bimbingan saya tak jadikan satu. Oke, cukup ya di sini. Oke. Ya, kita nanti akan sering diskusi ini lewat grup masing-masing. Mungkin itu dulu, ada lagi? Cukup ya? Cukup, Pak, cukup. Oke, kita akhiri di sini. Jaga kesehatan selalu, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, jaga nama baik UNESA. Sekian dari saya, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.